Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Pak Anton. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen keamanan sistem informasi terkait dengan legal, etik, dan profesional isu dalam keamanan informasi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu perlunya keamanan informasi. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai apa sih karakteristik utama yang harus dilindungi dalam keamanan informasi. Dan kita sudah tahu juga bahwa keamanan informasi ini tidak terlepas dari lapisan-lapisan keamanan yang lainnya. Keamanan fisik, keamanan personal, keamanan jaringan, keamanan komunikasi, dan lain-lain. Itu. Nah, di dalam pengamanan ini seperti misalkan pengamanan personal misalkan itu sebenarnya mengandung makna juga tidak hanya pengamanan pada secara fisik pada diri seseorang yang punya otoritas untuk melakukan pengamanan informasi, tetapi juga terkait dengan pemahaman yang bersangkutan, sehingga di dalam skop model keamanan yang bercube itu kan juga bahwa karakteristik yang harus diamankan dari informasi tadi itu harus diamankan sepanjang lifetime informasi tadi, mulai dari penyimpanan, pemrosesan, dan juga transmisi. Nah, kemudian untuk bisa mendukung itu semua, pengamanan itu semua, maka diperlukan adanya regulasi, ya, regulasi. Kemudian ada edukasi, ya, jadi edukasi pendidikan pada mereka yang menangani pengelolaan pengamanan informasi tadi, yang semuanya itu juga didukung oleh teknologi. Nah, terkait dengan regulasi tadi, ya, jadi terkait dengan regulasi dan juga atau policy dan juga pendidikan itu ya. Ini hari ini kita akan bicara soal itu. Ya, ini berkait dengan pengaturan ya dan juga etika ya yang mengatur. Jadi artinya bagaimana misalkan etikanya jika sudah berkali-kali kita ungkapkan ini, kalau misalkan ada orang memasukkan username dan passwordnya untuk masuk dalam akunnya, gitu ya, apa yang harus kita bagaimana etikanya untuk kalau kita berada di dekatnya, gitu. Jadi apakah kita terus memandang atau kita mengalihkan pandangan kita ke tempat lain, gitu. Karena ini adalah suatu privasi bagi mereka. Ini, nah hal-hal demikian ya. Jadi nanti kita lihat di suatu tempat mungkin ini bukan merupakan suatu yang yang krusial, ya. Tapi di tempat lain, kalau misalkan kita tetap, misalkan ada teman yang masukkan username, password untuk masuk ke akun, kita tetap mengajak dia ngobrol, maka ini sudah menjadi sesuatu yang tidak etis, gitu ya, sesuatu tidak etis. Tapi di lokasi lain, di tempat lain ini mungkin nggak jadi masalah begitu. Nah ini semoga ya, coba kita nanti akan lihat bagaimana etik ya. Jadi legal itu terkait dengan hukum, dengan tata aturan yang berlaku yang mengandung sanksi, kemudian etik ya. Lalu kita juga akan melihat bagaimana permasalahan-permasalahan profesional yang di dalam keamanan informasi tadi. Oh ya, untuk hari ini nanti setelah di akhir perkuliahan nanti kita akan tutup dengan satu kuis ya. Jadi kita tutup dengan kuis. Tetap stay tune ya, silakan tetap stay tune sampai akhir perkuliahan, karena nanti di akhir perkuliahan ini akan saya rilis
soal-soal kuisnya yang harus Anda kerjakan hari ini dan kemudian juga harus dikumpulkan hari ini juga. Oke, sebagai seorang profesional bidang keamanan informasi di masa depan, jadi siapa tahu ya, jadi mungkin nanti Anda akan bekerja untuk berada di dalam pekerjaan Anda itu bertanggung jawab pada keamanan informasi. Dan memang pada prinsipnya kalau kita bekerja kemudian berada di dalam suatu sistem, maka setiap kita apapun peran kita dalam sistem itu, ya, sebagai user sekalipun, sebagai end user sekalipun, kita pasti akan memiliki tanggung jawab. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya. Jadi masalah keamanan informasi itu menjadi tanggung jawab semua. Gitu. Jadi tidak hanya admin, tidak hanya pejabat yang dalam organisasi, ya, tapi semua, ya. Semua, ya. Jadi tapi dengan kapasitas masing-masing, tetap dengan kewenangan masing-masing. Terutama sekali kalau misalkan kita end user sekalipun, ya, kita tentunya punya data di situ yang disimpan dalam sistem. Lalu bagaimana tugas tanggung jawab kita terhadap data yang kita miliki, ya, kita simpan di dalam sistem itu. Ya, ini. Jadi setiap kita itu, ya, jadi pokoknya kalau misalkan kita bekerja, kemudian pekerjaan kita itu berada dalam sebuah sistem, ya, jadi berhubungan dengan sebuah sistem informasi, maka ini, jadi kita pun juga menjadi seorang profesional, ya, dalam bidang keamanan informasi. Artinya kita mesti harus memahami ruang lingkup dan tanggung jawab kita tentang legalitas dan etik dari sebuah organisasi tentunya. Ya, jadi misalkan saja sekarang, ya, kita ini berkegiatan, bergabung, bekerja, beraktivitas, ya, menggunakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem informasi terpadu Universitas Jember. Nah, maka di dalamnya juga setiap kita itu mengandung tanggung jawab, ya, tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Seperti misalkan mahasiswa sebagai end user dari sistem informasi tadi, itu juga punya tanggung jawab, gitu. Jadi artinya bahwa jangan sampai menyerahkan username dan password misalkan ke teman, gitu. Sekalipun itu ini ada juga sih sebenarnya untuk misalkan berhalangan kemudian tidak bisa KRS, ya, tidak bisa KRS karena misalkan tidak berada di tempat yang tidak ada signal, ya, seperti itu, lalu minta tolong teman untuk menguruskan, atau mungkin sedang sibuk, ya, bekerja yang tidak ada waktu, ya, untuk sekedar untuk memprogramkan lalu memberikan username dan passwordnya. Nah, mungkin untuk yang saat ini mungkin akan membantu itu hal seperti itu sepertinya. Tetapi efek kedepannya, gitu ya, bisa juga, ya, kita nggak bisa menjamin apakah informasi yang kita berikan itu hanya berhenti di teman itu saja. Mungkin saja bisa ke teman yang lain, gitu ya. Ya, nggak tahu pihak yang ketiga tadi kemudian kalau misalkan dia menyalahgunakan informasi tadi, maka akan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kita juga itu. Ya, oke. Jadi itu. Jadi end user sekalipun itu punya data dan juga harus bertanggung jawab terhadap informasi tentang dirinya yang ada di dalam sistem tadi. Itu. Nah, sehingga untuk meminimalkan kewajiban dan mengurangi resiko, ya, maka seorang praktisi keamanan informasi harus memahami lingkungan legalitas yang terkini. Jadi artinya tata aturan yang terkait dengan informasi, keamanan informasi tadi bagaimana. Mungkin, ya, setiap dalam satu organisasi aja, dalam lingkup organisasi, ya, maka
tata aturan, regulasi, SOP yang dilakukan untuk melakukan pengamanan terhadap informasi dalam sistem itu juga diupdate setiap saat, ya, setiap waktu itu diupdate, ya, karena ya jelas perkembangan dalam kegiatan organisasi itu sungguh suatu dinamis, ya, menjadi sesuatu yang dinamis, sehingga dengan demikian ya, juga terkait juga dengan aturan-aturan terbaru dari misalkan kementerian, gitu ya, jadi mengharuskan lingkup organisasi lokal itu juga harus menyesuaikan. Itu. Jadi memahami lingkungan legalitasnya terkini, bagaimana aturannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ini apa kewenangannya dan apa haknya, apa tugasnya dan sebagainya. Kemudian selalu up to date terhadap hukum dan peraturan. Nah, ini juga, ya, hukum dan peraturan. Nah, ini setiap kali kan dulu zaman dulu sebelum ada internet mungkin UU ITE ini tidak ada. Tapi begitu sudah ada internet, kemudian sudah mulai ada permasalahan di dalamnya sehingga dibentuk adanya Undang-Undang ITE. Nah, ini harus dicermati, ya, diamati. Demikian kemudian berkembang, kemudian sekarang malah ada polisi khusus, ya, misalkan, atau aparat khusus untuk menangani kejahatan-kejahatan di cyber, ya. Jadi yang nantinya kita misalkan dalam berkomunikasi di media sosial itu juga harus ditata, harus dijaga, ya, di mana jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu kemudian bisa menjadi suatu objek delik aduan untuk menjerat kita, ya, karena itu misalkan bertentangan atau melanggar dari undang-undang yang ada, ya, sehingga harus up to date apa yang terjadi, ya. Jadi undang-undang dan sebagainya, lalu kemudian aturan, ya, bermedia sosial tadinya sudah bebas sebebas-bebasnya, kemudian sekarang dimulai diatur, ya. Itu seperti itu karena itu tadi dinamis, perkembangannya secara dinamis sehingga hukum dan peraturannya pun juga update secara dinamis. Kemudian kita juga perlu mengamati permasalahan baru yang muncul. Ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah masukan juga. Jadi kita misalkan yang ada di pengguna yang di bawah itu misalkan kita mengamati di lapang itu apa yang terjadi, atau mungkin kita yang dirugikan, atau mungkin ada teman atau orang lain yang dirugikan dengan tata aturan tertentu. Nah, itu sebagai mungkin menjadi sebuah masukan bagi pengambil kebijakan, pengambil keputusan untuk bisa misalkan mengupdate tata aturan yang diberlakukan. Nah, terkait dengan itu semua, maka kita perlu melihat, ya. Jadi ada di sini hukum dan etik, ya, dalam keamanan informasi. Jadi di sini harus kita bedakan, ya. Hukum itu adalah peraturan yang memerintahkan atau melarang perilaku sosial tertentu. Ya. Dan ini kalau hukum itu otomatis kalau yang namanya hukum, ya, dinyatakan dalam suatu undang-undang, suatu peraturan. Nah, tentunya di situ kalau kita perhatikan itu selalu akan punya sanksi, hak, kewajiban, kemudian sanksi bila ada pelanggaran. Jadi hukum itu peraturan yang memerintahkan atau melarang perilaku sosial tertentu dan itu membawa konsekuensi sanksi dari otoritas pemerintah kalau ada pelanggaran. Ini hukum. Sementara etik itu didefinisikan sebagai perilaku yang diterima secara sosial, gitu, ya, ini. Nah, untuk etik ini memang kalau misalkan ada pelanggaran terhadap etik, terhadap tatanan yang ada di sekitar, itu mungkin tidak ada sanksi yang mengikat di situ, tetapi ada yang, ya, sanksi yang sosial yang lebih akan terjadi, misalkan, ya, misalkan ada teguran atau mungkin dijauhi dari komunitas, ya, bisa saja kalau misalkan kita melanggar suatu etik dalam lingkup tertentu. Ini.
ya, kemudian moral budaya itu adalah sikap moral atau kebiasaan dari suatu grup, ya. Jadi sehingga etik itu lahir dari berdasarkan hal itu. Sehingga sekali lagi etik itu perilaku yang diterima secara sosial itu terkait dengan lingkup kebiasaan, sikap moral yang ada di dalam suatu kelompok, ya, komunitas lokal. Ya. Ini sehingga kalau misalkan kita jadi warga baru begitu ya, misalkan di tempat kerja jadi karyawan baru, ya tentunya di situ kita harus mempelajari nih, harus mempelajari tata tertibnya, ya, tata aturan yang berlaku di situ, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang sudah tertulis ya dalam hukum. Nah, kemudian didasari pada aturan hukum yang berlaku. Tapi juga tidak hanya sekedar itu, tapi kita juga perlu mempelajari tentang etika yang ada di sekitar itu. Ya. Tentu saja itu apa yang kita bisa masuk, ya. Jadi kita bisa in group di dalam sebuah komunitas. Ya, memang kalau misalkan kita berangkat dari latar belakang yang berbeda dari komunitas baru yang kita masuki, maka tentunya ada banyak hal yang kita harus melakukan suatu adaptasi, begitu, ya. Ini jadi seperti misalkan apa yang menjadi aturan yang tidak tertulis, yaitu etik, ya. Jadi suatu aturan yang tidak tertulis etik, tapi memang harus dipatuhi. Kalau kita melanggar, memang tidak ada sanksi hukum yang mengikat, tetapi mungkin akan menjadi presiden buruk bagi karakter kita di tengah komunitas tadi. Begitu. Ini perbedaan antara hukum dan etik, ya. Jadi sekali lagi dalam sebuah komunitas organisasi kita bekerja tidak saja hanya dilandasi pada tata aturan hukum, undang-undang, kemudian peraturan-peraturan yang formal, peraturan-peraturan legal tertentu, ya, di situ yang mengandung sanksi bila ada pelanggaran, sanksi yang mengikat bila ada pelanggaran, tetapi kita juga harus melihat, ya, etik di situ, ya, etikanya bagaimana, ya. Oke, kita tadi terputus karena sudah over limit datanya. Sekarang kita perbarui lagi. Oke, masih direkam, direcord. Di sini, ya. Kita lanjutkan tentang hukum dan etik, ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita berada dalam suatu lingkup sistem organisasi tertentu, dalam suatu lingkup komunitas tertentu, maka ini kita tidak hanya perlu menyadari atau perlu mempelajari tata aturan yang berlaku secara tertulis, hukum yang berlaku, tata tertib dan sebagainya, yang nantinya ada konsekuensi hukum yang mengikat, ya, sanksi yang mengikat bila ada pelanggaran. Tetapi kita juga perlu mempelajari etik, ya, yang ada di situ. Ya, jadi misalkan kalau ada orang yang berkomunikasi, bolehkah kita menyela ini komunikasinya atau bagaimana? Kemudian dalam satu lingkup organisasi saja, ya, dalam satu lingkup yang sama, di situasi yang berbeda, di ruangan yang berbeda, mungkin juga dalam suatu kondisi suatu kegiatan yang berbeda, misalnya akan berbeda. Misalkan saja di dalam perkuliahan semacam ini, ya, misalkan Anda tidak setuju atau misalkan Anda tidak paham, misalkan Anda tidak ketinggalan mungkin ada beda pemikiran atau mungkin beda informasi, ya bisa saja Anda menginterupsi, gitu ya. Tetapi di tataran lain, misalkan tidak dalam sedang perkuliahan, misalkan dalam
pembicaraan sehari-hari, ya mungkin menyela itu mungkin sesuatu yang tidak etis, ya seperti itu. Itu yang perlu juga dicermati. Oke, jadi itu tadi adalah hukum dan etik. Ya. Jadi kita tahu hukum adalah peraturan yang mengikat, ya, dengan disertai dengan sanksi yang juga mengikat pula, gitu ya. Sementara kalau etik ini mendefinisikan apa yang diterima atau tidak diterima dalam suatu komunitas sosial, tetapi pelanggaran terhadap etik itu memang tidak ada sanksi hukum yang mengikat, tetapi dalam hal ini ya sanksinya bisa jadi adalah sanksi sosial yang mungkin kita menjadi presiden buruk bagi pribadi kita, atau mungkin kita bisa dijauhi oleh komunitas. Nah, berikutnya ada liability dari suatu organisasi. Apa itu liability? Di mana liability adalah kewajiban legal dari sebuah entitas yang melampaui hukum pidana atau perdata, termasuk kewajiban legal untuk membuat restitusi untuk mengkompensasi kesalahan yang dilakukan sebuah organisasi atau pekerjaannya. Jadi artinya kalau misalkan ini, jadi terkait dengan kapasitas dari suatu organisasi. Jadi katakanlah misalkan ada warga, misalkan Universitas Jember yang tingkah laku atau mungkin tindakannya itu bisa melanggar hukum atau mungkin juga akan mencederai misalkan lingkup masyarakat Jember misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita di universitas, nah maka sekarang adalah kewajiban legal dari universitas untuk juga ikut, karena itu adalah warga, jadi warga universitas ya ini. Jadi sehingga dengan demikian perlu ada sesuatu konfirmasi, ya, atau ya memang mungkin kalau warga itu sudah melanggar hukum, misalkan yang itu terkait dengan sudah di wilayah hukum di Jember misalkan, ya kalau dalam ranah hukum memang tidak bisa suatu organisasi yang melingkupi seseorang itu campur tangan di situ, ya. Tapi perlu ada ini walaupun demikian tetap ada seperti misalkan pendampingan atau mungkin juga ini hal-hal yang lain yang menjadi, kalau misalkan seseorang tadi warga tadi juga merugikan, apa yang bisa dilakukan oleh organisasi tadi, ya. Sehingga dengan demikian diperlukan ya, di dalam sebuah organisasi tadi anggota-anggotanya tadi harus ini seperti misalkan do care, ya. Jadi artinya jaminan bahwa pekerja di dalamnya tahu apa itu perilaku yang dapat diterima dan tahu konsekuensi dari aksi yang ilegal atau tidak. Jadi artinya di dalam baru tadi ya, jadi artinya perlu adanya suatu edukasi tadi ya, pendidikan di sini, pendidikan bagi warga ini. Jadi akhirnya apa yang bisa mempengaruhi, apa yang bisa menjadikan seseorang itu melanggar ya sesuatu tata aturan. Karena apa? Karena mau nggak mau suatu organisasi dalam hal Universitas Jember contohnya itu kan juga menjadi bagian dari masyarakat yang ada di masyarakat Jember begitu, sehingga apa yang dilakukan oleh warganya itu juga ini, sehingga universitas perlu dalam hal ini menata mengedukasi warganya agar bisa ada suatu ada suatu jaminan ya, dipastikan bahwa para warganya itu tahu tentang tata aturan yang berlaku di lingkup. Kemudian due diligence melakukan suatu upaya yang valid untuk melindungi pihak lain yang terus mempertahankan tingkat usaha. Jadi artinya sebuah organisasi perlu melakukan suatu hal yang fair gitu di dalam melakukan suatu perlindungan. Jadi artinya harus misalkan kalau ada warga tadi yang warga universitas yang kemudian melakukan pelanggaran
terhadap suatu tata aturan yang mungkin tidak sampai hukum, tetapi mungkin tata etik ya yang berlaku di masyarakat itu seperti itu. Nah, sehingga sampai kemudian merugikan pihak lain. Tetapi sehingga dalam hal ini pihak lembaga ini tidak harus melulu kemudian melindungi warganya begitu, tapi juga harus ini memperhatikan misalkan kalau sampai ada korban di masyarakat ya, jadi harus memperhatikan di sana karena itu adalah warganya. Jadi tidak melulu untuk melindungi ya, warganya sendiri, tapi juga perlu ini kalau misalkan warganya salah ya jangan dilindungi gitu. Jadi artinya ya harus memperhatikan kepentingan dari orang yang dirugikan tadi. Jadi sehingga dengan demikian di dalam suatu lingkup organisasi ada juga yang namanya jurisdiction, di mana itu adalah hak pengadilan untuk menyelidiki sebuah kasus jika telah dilakukan oleh wilayah teritori yang melibatkan warga negaranya. Jadi artinya sehingga ada tetap ya misalkan ada suatu warga yang melanggar ya tetap ada ini. Di UNED sendiri tidak bisa menangani itu ya, sehingga karena itu adalah misalkan bagian dari suatu pelanggaran ya hukum atau tata aturan yang ada di lokal area di daerah tertentu di kabupaten atau di tingkat provinsi ada aturan regulasi hukum yang berlaku, maka ya di sini pihak pengadilan ini perlu punya hak untuk menyelidiki kasus itu ya, termasuk juga nanti meminta kesaksian dari pengampu kekuasaan di universitas begitu, sehingga akan terkait ya, satu dengan sama lain. Nah, dalam sebuah pengelolaan ya, khususnya kita lingkupnya dalam keamanan informasi tentunya sama persis ya, jadi artinya akan analog dengan tata kelola urusan yang secara umum gitu ya. Nah, di dalam pengelolaan keamanan informasi, maka di sini juga ada ya, kebijakan, kemudian juga ada hukum di situ. Ya, karena kalau misalkan hukum, misalkan kita ya terkait dengan undang-undang yang terkait dengan keamanan informasi yang berlaku begitu, yang sudah disahkan, yang ada konsekuensi hukumnya. Tetapi juga untuk mengimplementasikan itu perlu ada juga ini kebijakan lokal yang karena disesuaikan dengan lingkungan kerja. Ya. Jadi kebijakan mendistribusikan perilaku pekerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam satu lingkungan kerja. Di sini kebijakan. Kebijakan difungsikan sebagai hukum organisasi dan harus dibuat dengan hati-hati di sini. Jadi artinya harus berdasarkan bagaimana kebiasaan, bagaimana adatnya, bagaimana budaya yang ada di lingkungan kerja tadi itu nanti kebijakan ya yang berbeda, sehingga di sini perbedaan antara hukum dan kebijakan jelas bahwa ketidaktahuan terhadap suatu kebijakan merupakan alasan yang bisa diterima, tapi ketidaktahuan terhadap hukum nah itu sudah tidak bisa diterima lagi gitu ya. Jadi misalkan aja yang contoh yang jelas, atau yang misalkan kalau ada datang di suatu kota, kemudian di situ ada misalkan Anda berkendara di suatu jalur, nah ternyata jalur itu adalah sebenarnya one way gitu ya, dengan arah yang berlawanan dengan arah Anda sekarang gitu ya. Nah maka kalau misalkan Anda dihentikan oleh Polantas lalu mendapatkan sanksi, itu tidak ada toleransi gitu ya, tidak ada toleransi. Jadi ya udah, ini melanggar ya sudah harus dihukum gitu. Apakah ini saya orang luar kota, ini saya baru tahu, ini saya nggak tahu kalau di sini one way ya, misalkan seperti itu ya. Jadi mungkin dalam tidak permanen misalkan ya, tidak permanen
aturan misalkan dalam satu arus misalkan ya, dalam jam tertentu misalkan itu hanya diberlakukan one way misalkan, nah akhirnya orang itu nggak tahu karena datang dari luar kota lalu masuk ke arus itu. Nah di sini karena itu sudah merupakan suatu hukum, suatu peraturan yang berlakukan, maka ya sudah yang bersangkutan ini mendapatkan sanksi, ya terlepas apakah dia tahu atau tidak tentang tata aturan itu. Demikian juga kalau misalkan di beberapa daerah untuk ada juga yang sistem ganjil genap gitu ya. Nah kebetulan Anda berkendara lalu tidak tahu kalau di arus jalur itu diberlakukan sistem ganjil genap, nah, Anda masuk di situ, ya udah ini terlepas Anda tahu atau tidak, maka tetap akan mendapatkan sanksi. Tetapi berbeda dengan kebijakan ya. Jadi kebijakan misalkan Anda suatu lokal tertentu ya. Jadi di kebijakan lokal itu kalau misalkan kita tidak tahu misalkan itu masih mendapat suatu pengampunan gitu ya. Jadi misalkan harusnya contohnya misalkan kebijakannya misalkan ada aturan tertentu misalkan kita tidak boleh parkir misalkan di dalam halaman kampus misalkan seperti itu. Nah kita nggak tahu, kita langsung aja parkir. Ya kalau kita nggak tahu kita akan dikasih sanksi, mungkin hanya diminta untuk tolong dipindahkan, lalu ada petunjuknya ya diparkir ke tempat yang sebenarnya gitu. Ini jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau kebijakan misalkan kalau kita tidak tahu kita masih bisa ditoleransi, mungkin ada suatu pemberitahuan tentang tata aturan yang berlaku di situ, kemudian kita dipersilakan untuk ini memperbaiki. Nah, tetapi kalau sudah hukum, ya, baik itu kita tidak tahu atau kita tidak tahu, nggak diambil pusing gitu, jadi sudah dapat sanksi. Itu. Jadi ini perbedaan kebijakan dan hukum. Jadi hukum berlaku secara mengikat di suatu area tertentu, suatu daerah tertentu. Sementara kebijakan biasanya setiap lokal area, setiap lokal organisasi itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, sehingga dengan demikian agar kebijakan itu dapat ditegakkan itu harus memenuhi 5 kriteria ini, yaitu yang diseminasi, ya, jadi disebarkan, jadi sehingga semua warga di dalam lingkup itu tahu, ya, ya, jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Nah, selain disebarkan, diseminasi, itu ya, kebijakan perlu direview, ya. Jadi semua pihak dengan membaca kebijakan tadi, sosialisasi tadi, ya, bisa mencermati, bisa juga mengkritisi kebijakan tadi, dan tidak menutup kemungkinan kebijakan tadi akan berubah karena mendapatkan review dari warga, gitu ya. Ini dari warga yang membaca kebijakan tadi. Kemudian comprehension, jadi harus dipahami oleh semua, ya. Jadi jangan sampai membuat suatu kebijakan yang kemudian ada yang tidak paham, ini maksudnya apa ini, ya seperti itu. Jadi harus dipahami oleh semua, kemudian compliance harus disepakati, betul. Jadi mengambil, misalkan seorang atasan itu mengambil suatu kebijakan, orang pimpinan harus mengambil kebijakan, itu juga harus harus disepakati oleh semua pihak yang ada dalam lingkup organisasinya. Misalkan dekan mengambil suatu kebijakan, ya, ambil kebijakan kalau misalkan hari tertentu harus menggunakan pakaian warganya pakaiannya tertentu juga, itu harus juga ini harus disepakati seperti itu. Kemudian uniform enforcement artinya diterapkan secara sama itu. Sehingga kalau diterapkan secara sama, semua pihak ya dalam warga itu ya tidak
melihat apakah itu pimpinan atau bawahan atau siapapun di situ, maka kalau itu kebijakan itu diberlakukan untuk suatu lingkup lingkup ruang kerja di situ, maka semua harus mengikuti, berlaku sama gitu, untuk semuanya. Begitu. Ini sehingga dengan demikian kebijakan itu harus bisa ditegakkan gitu. Tapi kalau misalkan ini ada suatu kebijakan, ya, lalu kalau misalkan kebijakan misalkan kalau di masuk suatu ruangan harus pakai ruang kantor misalkan harus nggak boleh pakai kaos oblong, gitu. Tapi ternyata kalau pimpinan boleh, nah, ini sesuatu yang nantinya akan menjadi tidak bisa ditegakkan ya, kebijakan semacam itu. Ya, ini jadi terkait juga nanti dengan keamanan informasi juga demikian ya. Jadi artinya ada suatu tata aturan. Jadi misalkan memang kalau misalkan di dalam pengelolaan informasi ya, mereka undang-undang atau hukum yang mengikat kita itu adalah UU ITE, ya. UU ITE. Nah, kemudian juga mungkin ada peraturan pemerintah yang lainnya yang menjadi derivasinya, jadi turunannya yang diberlakukan di daerah-daerah tertentu. Tetapi, nah kebijakan di sini juga terkait dengan ini. Ya, kebijakan lokal di Universitas Jember misalkan. Di UNED ada sistem informasi. Ya, kemudian di dalam sistem informasi terpadu UNED tadi ada macam-macam. Ada sistem informasi untuk untuk pembelajarannya, misalkan MMP, kemudian ada sistem informasi untuk akademiknya, ya, SIAKAT, kemudian ada sistem informasi untuk kemahasiswaan SIMAWA, kemudian sistem informasi keuangan, sistem informasi anggaran, sistem informasi untuk misalkan pengaduan, ya, UC3 dan sebagainya. Nah, tentunya ada hak dan kewenangan siapa saja yang bisa masuk ke dalam setiap dan bisa mengakses dalam setiap sistem tadi. Ya, kemudian ini kebijakannya. Kemudian ini misalkan aja dalam lingkup sistem informasi kemahasiswaan lah itu. Nah, apa saja yang boleh ya tergantung nanti di dalam skop SOP yang diterapkan ini, diterapkan. Jadi artinya seperti ini. Nah, contohnya kebijakan tentang siapa yang harus menyetujui pendaftaran KKN seorang mahasiswa. Nah, sebelumnya mahasiswa itu sudah mendaftar di sistemnya di LP2, lalu kemudian untuk pendaftarannya ya melalui sister itu ya, pengelolanya nanti LP2, kemudian harus disetujui oleh dosen walinya, kemudian terakhir keseluruhan fakultas tadi harus disetujui oleh wakil dekan 1 ya, bidang akademik. Ini. Nah, tetapi kemudian ada tinjauan ya, peninjauan terhadap kebijakan tadi. Jadi artinya kalau misalkan dalam hal ini perlukah ya, jadi approval dari wakil dekan itu ya. Ini. Toh kalau misalkan mahasiswa itu mau daftar KKN, maka semua persyaratannya sudah di record oleh sistem ya dalam hal ini. Jadi tugas adminnya sudah digantikan oleh sistem ya. Pokoknya kalau dia memenuhi persyaratan dari KKN tadi pendaftaran, maka kemudian begitu dia masuk maka akan dihadapkan pada form. Nah ini pada form ya. Jadi pada form pendaftaran ya. Jadi intinya bahwa admin sudah terkurangi ini bebannya untuk meng-approve itu. Nah, tinggal nanti persetujuan dari dosen wali gitu ya. Sekarang dosen wali yang tahu bagaimana tracknya ya. Kemudian lalu data yang diberikan itu benar atau salah. Misalkan daftar transkrip ya, daftar mata kuliah yang diambil, nah itu dosen wali itu bisa ngecek ya. Jadi bisa melihat transkrip mahasiswanya, mahasiswa bimbingannya. Sementara kalau wakil dekan kan nggak bisa. Yang penting
asalkan dosen wali sudah approve, maka wakil dekan pasti approve gitu. Nah, itu kan akhirnya menjadi suatu approval dosen wakil dekan satu kan menjadi kendala itu. Jadi dia kalau misalkan setiap saat wakil dekan itu mantengi terus perkembangan yang ada di dalam pendaftaran itu, gitu. Kan banyak hal yang harus dilaksanakan wakil dekan itu. Ya, sehingga kalau misalkan wakil dekan belum approve, makanya yang bersangkutan ya belum terdaftar untuk program KKN begitu. Ini karena walaupun dosen walinya sudah approve, wakil dekannya mungkin tidak setiap kali di situ. Ini baru akan melihat mengapprove kalau misalkan sudah di WA, misalkan seperti itu. Nah, ini kan juga menghambat gitu ya. Nah, akhirnya mulai tahun yang lalu sudah ada kebijakan baru, jadi sudah langsung yang tahu kondisi mahasiswa, kemudian transkripnya benar atau salah, yang seperti itu kan yang bisa mengakses itu, mengecek itu adalah dosen walinya. Sehingga kalau dosennya sudah approve, sudah masuk. Jadi artinya pertama kalau yang bersangkutan sudah misalkan capaian SKS-nya itu memenuhi syarat ya, kemudian apa yang lain ya, jadi pokoknya secara administrasi ya dia sudah memenuhi, maka oleh sistem akan lolos ya. Nah, pelolosan oleh sistem tadi itu ditandai dengan yang bersangkutan bisa mengakses form pendaftaran gitu ya. Tapi kalau misalkan oleh sistem di identifikasi yang bersangkutan belum memenuhi syarat, maka dia tidak akan dihadapkan, tidak akan dibawa ke dalam form pendaftaran, begitu aja ini. Nah, sehingga kalau itu, sehingga kalau misalkan kebijakan semacam itu, ya, jadi sekali lagi harus dipahami oleh semua pihak, begitu. Karena ada kejadian bahwa mahasiswa itu sudah mendaftar KKN, kemudian sudah dihadapkan pada form pendaftaran yang berarti oleh sistem dinyatakan bahwa yang bersangkutan sudah layak untuk mendaftar. Akhirnya dia bikin pendaftaran. Begitu ya. Kemudian setelah di operator kemudian ngecek sebelum masuk pada dosen wali, operator ngecek, ternyata kok ini yang bersangkutan dianggap belum memenuhi syarat gitu ya. Maka kemudian tidak diloloskan. Ya, tidak diloloskan loh. Bagaimana ini ya ini sehingga akan jadi ya, padahal di dalam buku panduannya sudah jelas ya bahwa pendaftaran melalui sistem, kemudian begitu sistem itu men-trace lalu yang bersangkutan dianggap dinilai sudah memenuhi persyaratan, maka dia dihadapkan pada ini bahwa seperti misalkan ke syarat 220 SKS itu misalkan sebagai ini persyaratan yang termasuk ongoing juga. Jadi 120 SKS yang dipersyarakan termasuk mata kuliah yang sedang ditempuh juga. Nah, akhirnya kan kalau misalkan masih ada campur tangan manusia untuk bisa melihat menseleksi itu, maka akan terjadi seperti tadi ya, seperti itu. Padahal sudah jelas SOP-nya bahwa kalau sistem nanti akan memutuskan apakah yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat ini, ya sehingga ada komplain, begini kok saya sudah berhasil mendapatkan formnya, kemudian saya sudah daftar kok ternyata saya ditolak. Ini yang nolak adalah operator. Nah, akhirnya ini menjadi akhirnya perlu ada suatu edukasi di sini. Inilah ada tata aturan, ini ada regulasinya. Sekarang sudah berubah. Artinya mungkin pekerjaan admin lebih bebannya lebih diringankan dengan sistem ya, dengan menggunakan sistem. Jadi kalau asalkan yang bersangkutan sudah bisa mengakses form pendaftaran ya sudah berarti dia lolos begitu. Ya tinggal nanti approval dari dosen wali ya. Kemudian approval dari pembantu dekan 1 sudah dihilangkan. Jadi langsung dari dosen wali langsung yang bersangkutan sudah terdaftar di LP3, LP2M untuk pelaksanaan kegiatan KKN. Begitu. Jadi
Hal-hal demikian, perubahan kebijakan, perubahan tata aturan yang berlaku secara lokal, begitu, maka ini harus disebarkan, ini harus dibaca. Ya. Jadi kemudian kompresifnya disepakati, kemudian diterapkan yang sama. Jadi artinya ini tadi, jadi dipahami, ya, jadi harus disebarkan pada semua yang berkompeten atau semua yang terlibat di dalam suatu alur sistem itu, sehingga dengan demikian akan ya sudah itu bisa semuanya bisa bekerja berjalan dengan lancar. Itu. Nah, akhirnya ending dari permasalahan yang tadi saya ceritakan juga demikian. Setelah kita mengacu pada kebijakan yang sama, ya, kebijakan baru yang sama, ya, sehingga akhirnya sudah yang penting sehingga operator sudah tidak lagi perlu mencermati lagi satu persatu apakah yang bersangkutan itu memenuhi syarat atau tidak, tapi itu sudah digantikan oleh sistem. Jadi artinya begitu yang bersangkutan sudah memasukkan, tentunya kan dia melalui sister gitu ya, jadi kan akhirnya bisa ditrace oleh sistem itu, ya, bisa ditrace oleh sistem itu tentang apa yang sudah dicapai, ya, sudah layak enggak yang bersangkutan untuk mendaftar KKN, begitu, ya ini. Nah, sudah seperti itu, sehingga dengan demikian sistem nanti akan sudah bisa menetapkan, ya, sehingga kalau memenuhi syarat, ya, NIM sekian dari jurusan sekian nama ini lalu ditrace, ya, di database-nya, memenuhi syarat, maka oleh sistem langsung diberikan form. Kalau tidak, ya maka ya tidak akan sampai diberikan form. Jadi seperti itu, sehingga dengan demikian karena itu bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem, maka akhirnya ini bisa digunakan untuk meringankan beban ini. Karena kalau misalkan nanti masih ada seleksi dari human jadi petugas, masih akan ada subjektivitas lagi gitu ya. Ada yang ini boleh, ini tidak boleh. Tapi kalau sudah sistem sudah diberikan indikasi-indikasinya, sudah, ya, memenuhi syarat langsung, ya, diberikan formnya, sudah. Jadi ya, sehingga dengan membaca atau menggunakan merefer atau mengacu pada suatu kebijakan yang sama, akhirnya sudah yang bersangkutan akhirnya diperbolehkan, ya, karena sudah ini operator nggak perlu campur tangan ini. Jadi artinya ini sudah oleh sistem sudah diloloskan, ya, berarti dia yang bersangkutan sudah memenuhi syarat, begitu, ya ini. Sehingga itu kebijakan yang kemudian ya hal-hal atau jalur-jalur yang kurang praktis atau hanya menambahi step yang malah memperlambat itu dan dipangkas. Itu mana yang cukup ini seperti itu. Oke, dan ini uniform, ya, diterapkan secara sama, ya. Jadi semua mahasiswa juga demikian. Oke, itu ya, ini kriteria kebijakan. Jadi itu tadi yang diperlukan. Jadi kalau misalkan ada perubahan kebijakan, maka perubahan tadi harus disebarkan dulu, harus disosialisasikan, ya, harus terbaca, harus sudah dipahami, ya, oleh semua pihak, itu ya ini. Dan juga yang terakhir harus disepakati. Itu. Ini agar suatu kebijakan itu berlaku untuk semua. Oke, saya kira untuk tipe-tipe hukum perdata, pidana, privat, hukum publik, ya, ini ini adalah tipe-tipe yang dalam regulasi hukum yang berlaku. Kalau perdata itu mengelola ini konflik hubungan antar entitas. Kalau pidana pelanggaran yang berbahaya pada komunitas sehingga ada pelanggaran hukum pidana gitu. Ini jadi pelanggaran yang berbahaya pada komunitas, ya. Jadi itu kalau perdata biasanya terkait dengan sengketa atau konflik antar personal, itu masih perdata. Tapi kalau pidana, kalau misalkan sudah ada ancaman atau kemudian membahayakan jiwa orang lain atau merusak, itu sudah pidana. Kemudian hukum privat mengatur hubungan antara individu, mencakup keluarga, komersial, hukum pekerja. Kemudian hukum publik mengatur struktur administrasi dari agen pemerintah dan hubungannya mereka dengan penduduk, pekerja, dan pemerintah lainnya. Ya, ini biasanya terkait di dalam misalkan kalau misalkan kita mau hukum
tata negara itu. Jadi artinya ada yang tidak sepaham dengan suatu aturan atau regulasi atau mungkin dirugikan dengan suatu tata aturan, maka ini misalkan warga itu masyarakat itu bisa melakukan tuntutan pengaduan pada PT-UN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi seperti itu hukum publik ini. Hukum internasional khusus di dalam lingkup keamanan informasi, maka jarang ada hukum internasional yang bisa diimplementasikan secara global terkait dengan keamanan informasi. Kenapa? Karena setiap negara itu punya regulasinya masing-masing. Contoh, misalkan internet, ya, internet. Ada suatu negara tertentu yang membatasi warganya untuk mengakses internet itu, ya. Jadi mereka hanya boleh mengakses informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, gitu. Nggak boleh ada informasi dari luar negeri yang masuk, itu. Sehingga ada ini Facebook nggak boleh, WhatsApp nggak boleh masuk, ya. Jadi hanya boleh mengambil, jadi internet nggak boleh, ya. Jadi artinya mereka hanya bisa mengakses informasi berita resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Mungkin ada tahu ya di negara mana itu. Nah, sehingga dengan lingkup seperti itu maka terkait dengan keamanan informasi tidak ada hukum internasional yang bisa diterapkan secara global. Ya, hukum internasional itu biasanya kalau misalkan terkait dengan lingkup hubungan antar negara, misalkan dalam perairan gitu ya, dalam perairan, ya itu hukum internasional dicapai. Misalkan ini daerahnya perairan Indonesia, misalkan kalau misalkan ada nelayan asing yang masuk mencuri ikan mengambil ikan di situ, maka dianggap pencurian, lalu maka hukum di Indonesia berwenang untuk bisa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Begitu, karena ini diberlakukan secara global, ya. Jadi apa konsekuensinya kalau ada misalkan sampai mengambil sumber daya di daerah negara lain, gitu. Tapi kalau di dalam keamanan informasi, memang setiap negara nanti akan punya ini, ya. Nah, di Eropa sendiri, di Amerika ada kebijakan sendiri, ya. Di Asia ada kebijakan sendiri, seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian jarang ada hukum internasional terkait dengan keamanan informasi yang bisa diterapkan secara global. Tidak. Jadi semua kemudian mengacu kemudian terkembali pada tata aturan undang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Hanya saja kemudian ada beberapa organisasi yang kemudian merumuskan, ya, jadi sekedar merumuskan tentang bagaimana misalkan konvensi-konvensi tentang kejahatan cyber misalkan seperti ini yang dilakukan oleh European Council Cybercrime Convention, itu. Nah, ini berupaya untuk meningkatkan efektivitas investigasi internasional. Jadi artinya misalkan ada pembajakan hak cipta, ya, yang melakukan misalkan orang suatu negara X, ya. Nah, itu penciptanya adalah dari negara Y misalkan. Nah, itu gimana? Siapa yang harus menangani, siapa yang harus menuntut, siapa yang bisa mengadili, siapa yang bisa menghukum. Nah, ini kan negaranya berbeda sehingga tata aturannya sudah berbeda. Lalu, nah di sini konvensi ini digunakan untuk bagaimana kedua negara yang berbeda tadi kemudian bisa berkomunikasi, berinteraksi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Itu. Kemudian, nah ini kesepakatan pada transaksi kekayaan intelektual. Karena ini yang sering terjadi, ya. Jadi artinya pelanggaran pada keamanan informasi itu ya sebagian besar itu adalah pada pelanggaran ini pengambilan pencurian akan kekayaan intelektual, ya. Jadi pelanggaran hak cipta seringkali muncul seperti itu. Lalu bagaimana itu yang memiliki hak cipta itu kemudian bisa mengklaim, bisa menuntut, bisa didapatkan hak-haknya, gitu ya, bisa terlindungi hak-haknya, gitu.
Gitu, ya. Di penerapan prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan, kesepakatan kekayaan intelektual internasional. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin akan contohnya seperti ini saja lah. Jadi pada kekayaan internasional intelektual ya. Mungkin sedikit cerita aja. Jadi waktu saya dulu sebelum S2 itu menggunakan software-software ya. Kalau misalkan waktu masih di Indonesia, nah kita bisa beli software, kemudian yang nggak beli sih sebenarnya, mengcopy software dari suatu rental atau dari mana gitu ya. Kita bisa mengcopy secara gratis ya. Kemudian untuk kunci aktivasinya juga bisa di-crack ya, bisa di-generate sendiri ya. Nah, itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kebiasaan itu terus berlanjut menganggap bahwa ini kita sah untuk kalau misalkan kita mengcopy software ini kita sah. Ada software baru. Ini ada program baru atau mungkin versinya baru, lalu kita ngopi itu sesuatu yang biasa, jangan di sini. Ya, tadi begitu waktu saya kuliah, sekolah, lanjut studi di negara lain, ya kebiasaan tadi kemudian akan menjadi bumerang bagi kita. Ini ya. Jadi waktu itu saya di Departemen Computer Science, kemudian kita bisa komunikasi dengan ini sehingga kita bisa punya akses di sistemnya servernya Computer Science, lalu melihat-lihat di situ, ini kok ada aplikasi bagus, ini ada antivirus bagus. Ya, antivirus bagus. Lalu coba di download kita bisa aja menyimpan, kemudian lalu itu saya install di komputer saya. Apa yang terjadi setiap kali saya booting komputer itu selalu ada crash di situ. Ada crash, waduh, di mana ini? Selalu mengganggu ya. Jadi harus memperbaiki menunggu beberapa saat baru bisa booting itu. Tapi setiap kali ada crash seperti ini akan sangat mengganggu. Lalu komputer saya kembalikan ke penjualnya gitu ya. Jadi di penjual, ini komputer saya yang saya beli itu ada gangguan ini minggu ini. Oke, silakan tinggal di seminggu saya kabari. Oke. Ternyata mereka mengidentifikasi bahwa di dalam komputer itu sudah ada antivirus baru yang ilegal, itu ya, antivirus baru ilegal sehingga sebenarnya di komputer itu sudah dilengkapi dengan antivirus bawaan gitu ya. Nah, karena kita menginstall antivirus baru yang kita anggap lebih bagus nih, ternyata malah dipandang sebagai virus oleh yang antivirus bawaan tadi, sehingga itu setiap kali selalu ada warning, selalu ada notifikasi, kemudian hang sebentar, lalu baru bisa jalan lagi. Gitu. Nah, akhirnya yang harus saya terima ya beritanya, ini di komputer Anda teridentifikasi ada antivirus ini yang dipandang sebagai virus oleh antivirus bawaannya. Oke. Terus silakan, ini Anda memilih mau meneruskan untuk install ini dengan membayar lisensi ya, dengan membeli lisensinya juga cukup mahal itu ya, sekitar hampir $100 itu harus bayar lisensi ya, atau mungkin kalau tidak kita uninstall ini dari komputer Anda. Saya mikir itu, kok kayaknya yang dalam tanda kutip curian tadi ini lebih bagus nih. Nah, ya akhirnya saya harus membayar untuk lisensi tadi. Ya, yang lisensi antivirus yang bawaan itu di-remove, kemudian itu dimasukkan lisensi. Dan kalau kita akhirnya waktu itu saya juga masih terbawa sih dengan budaya di Indonesia itu. Jadi kalau kita beli software gitu ya, software itu nanti saya diberi filenya gitu ya, ada file source-nya gitu ya.
apakah itu nanti dalam disket atau dalam flash disk atau berupa file. Tapi ternyata tidak, ya, tidak. Saya minta kemana ini file source-nya, ya, jadi file source-nya untuk install ulang dan sebagainya. Oh enggak, ini hanya lisensi aja, ya. Kalau kamu mau filenya harus nambah bayar sekian lagi. Waduh, iya. Jadi artinya hanya lisensi saja untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita punya, ya, termasuk dalam komputer kita itu ada sesuatu yang legal. Nah ini seperti itu, ya. Jadi akhirnya berbeda budaya, berbeda kebiasaan, ya. Ini buat kebiasaan begitu, ya. Jadi misalkan kalau di Indonesia begitu lebih bebas gitu ya, seperti itu. Tapi di negara lain misalnya ini adalah sesuatu yang jadi sehingga mereka memastikan bahwa itu harus legal. Pernah juga saya di negara itu dia membeli suatu office, ya, office yang resmi dari Microsoft, ya. Ini jadi office resmi dari Microsoft, ya. Kemudian tetapi walaupun saya beli resmi, ya, membeli resmi ada handbooknya, ada juga CD-nya waktu itu. Tapi begitu saya install, ya, itu akan muncul Anda punya 40 kali trial, ya. Buka Word, Anda tinggal 39 lagi trial. Kita buka kemudian buka PowerPoint, ya, Anda tinggal 38 kali. Kemudian buka Excel, Anda tinggal punya 37 kali. Loh, ini kok jadi trial ini? Saya sudah beli secara resmi dan saya sudah punya kunci untuk aktivasinya ini. Tapi ternyata walaupun seperti itu nggak cukup karena saya harus register, mendaftarkan produk yang saya beli tadi ke perwakilan Microsoft yang ada di Australia itu. Ya, di Sydney waktu itu. Saya harus email di situ. Nah, email, kemudian saya telepon juga untuk mendapatkan kode aktivasi baru yang registrasi untuk supaya ini tidak ada lagi trial, ya, tidak ada lagi hitungan mundur tadi. Gitu. Ya. Nah, itu akhirnya saya menyadari. Karena sebelumnya kan saya juga tinggal bersama dengan seorang programmer di computer science juga di situ. Ya, dia waktu itu punya saya beli komputer baru, kemudian saya belum punya Office. Nah, saya mau pinjam dia punya masternya Office. Enggak boleh sama sekali. Saya bilang saya mengikir waktu itu, kok ini orang ini pelit amat ya. Saya kalau di Indonesia saya pinjam master untuk saya install di komputer saya itu bebas seperti itu waktu itu. Ini kok pelit amat ini, kita sudah akrab, sudah jadi satu rumah dan sudah pokoknya dia gitu ya, seperti itu. Nah, saya baru tahu menyadari itu setelah saya beli sendiri. Ya, jadi saya beli yang legal, kemudian begitu saya install, saya running di dalam komputer saya itu masih dalam bentuk trial. Nih, walaupun saya beli baru, setelah saya menregister ke perwakilan Microsoft setempat, ya, kemudian saya mendapatkan kode aktivasi tertentu yang baru, double, kemudian begitu sudah kita masukkan, sudah free, bebas. Nah, beberapa hari selanjutnya saya mendapatkan sertifikat. Itu sertifikat bahwa software ini dengan serial ini itu terdaftar atas nama saya. Nah, itu saya baru menyadari. Oh ya, kenapa? Teman yang sudah akrab di program sebagai programmer dia, ya, sebagai teknisi juga di computer science sudah akrab, tapi dia tidak mau meminjamkan ini softwarenya, jadi masternya itu ke saya. Padahal kalau di Indonesia dulu waktu saya belum berangkat ini bebas gitu ya, tapi di sini ternyata itu
Saya jawab kenapa? Kalau misalkan saya master itu saya pakai, saya install masuk ke dalam komputer saya, maka akan teridentifikasi. Teridentifikasi, nah di mana di situ, ya karena masuk ke komputer baru, ya berarti harus diregister. Nah kalau saya meregister, akhirnya ketahuan sudah, loh ini serial ini sudah terregister nama X, ya. Tapi kok ini kemudian dimintakan register baru lagi atas nama yang lain, gitu. Nah akhirnya akan ketahuan dia bahwa dia meminjamkan masternya itu ke orang lain, yang itu tidak boleh karena apa? Lisensi itu hanya diberikan kepada perorangan, satu orang. Gitu. Kalau misalkan dia bisa ketahuan untuk memindahkan atau meminjamkan itu lalu diinstal ke tempat lain, akhirnya bisa saja nanti dia kena sanksinya, begitu. Jadi sampai sebegitu, jadi tata aturan yang harus dilakukan di negara itu. Sementara dengan produk Microsoft yang lainnya itu bisa bebas di Indonesia. Nah, akhirnya setelah selesai studi, nah ini saya bawa ke Indonesia, yang CD ini saya bawa ke Indonesia. Itu, nah setelah 5 tahun itu saya kopikan ke komputer yang lain, itu sudah bebas, tidak ada lagi ini, ya. Karena apa ya? Udah, karena masa berlakunya itu, setelah itu free sudah semuanya. Sehingga dengan demikian, akhirnya CD yang sama itu saya kopikan, saya instalkan ke beberapa komputer yang lain, sudah nggak perlu lagi ada registrasi. Begitu, karena masanya ini, karena kan dipandang misalnya 5 tahun itu kan sudah mestinya harus ganti versi baru, ya, diupdate versi-versi yang terbaru, sehingga yang ini sudah dianggap ini sudah free dan nanti mungkin sudah tidak kompatibel lagi dengan yang betul. Memang setelah diinstal setahun 2 tahun berikutnya sudah nggak kompatibel lagi karena muncul sudah ada banyak versi-versi baru dari situ yang merekod atau mengakomodasi fitur-fitur baru yang dimana yang saya punya yang lama itu sudah nggak mumpuni lagi, begitu. Oke, jadi itu kesepakatan ya, sehingga ada transaksi kekayaan intelektual itu nanti diatur. Nah, bagaimana kalau itu yang terjadi ya antar negara, itu bagaimana mereka hanya bisa memberikan suatu landasan untuk bagaimana mengatur komunikasi antar negara untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, kemudian sehingga ada banyak sekali ya. Jadi kontribusi untuk misalkan standar pada pelanggaran hal ini perlindungan hak cipta itu sangat kental. Ini misalkan DMCA itu di Amerika, kemudian kalau di Eropa itu ada European Union Directive itu. Ini mereka sangat kental seperti itu untuk ini karena hak atas kekayaan intelektual sesuatu yang sangat berharga. Ya, etik keamanan ya di dalam profesi ya seperti dokter dan lawyer itu pasti mereka punya kode etik tertentu ya. Sementara kalau di bidang IT atau information system ini belum memiliki kode etik, tapi ada beberapa asosiasi profesi seperti ACM, kemudian ISA ya, Information System Security Association, ini yang berusaha untuk menyusun kode etik profesi. Ini beberapa aturan ya di dalam ada 10 commandment komputer etik ya, tidak menggunakan komputer untuk orang lain ya, tidak mengintervensi pekerjaan komputer orang lain, tidak mengintip file komputer orang lain ya, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, tidak menggunakan komputer untuk memberi kesaksian palsu, tidak mengcopy software yang belum dibeli ya, ini tidak menggunakan sumber daya komputer tanpa izin ya, kemudian tidak menciplak hasil intelektual orang lain tadi yang karya cipta, kekayaan intelektual tadi, mempertimbangkan konsekuensi sosial ya dalam suatu sistem yang didesain, selalu menggunakan komputer dengan cara yang memastikan adanya penghormatan terhadap sesama manusia, gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah Ten Commandment yang ya kita sebagai user, kita sebagai pengguna itu harus memperhatikan hal seperti ini. Ya, ini tadi yang perbedaan etik antar budaya tadi. Ya, konflik ya dalam hal ini ya ini. Jadi
Jadi dalam banyak hal budaya orang Asia dalam menggunakan teknologi komputer dianggap sebagai pembajakan software oleh bangsa lain. Gitu. Ya, di kita misalkan penggunaan tadi, penggunaan kita mengcopy satu software ke software lain, kita menginstall sangat bebas gitu ya. Tapi ini merupakan sesuatu yang jadi seperti itu. Bahkan tadi yang saya ceritakan tadi, waktu saya mau pinjam master Office ya ke teman saya tadi, sungguh-sungguh sangat tidak boleh gitu. Maka terus dia menceritakan dia kan sebelumnya memang traveling ya, ke Asia gitu. Mengapa saat saya traveling di Asia kamu nggak nitip gitu. Di sana sangat bebas. Nah, ini jadi artinya ada perbedaan seperti itu yang belum bisa berlakukan sebuah hukum yang secara global gitu. Oke, ini etika dan pendidikan sehingga perlu ada suatu pendidikan, pelatihan etik ya kepada setiap pihak yang tergabung dalam satu sistem. Ini pencegahan perlakuan tidak etis dari ilegal ya. Banyak hal, ketakutan, karena kalau hukum itu ada ketakutan, kemungkinan tertangkap, ini. Sementara di kebijakan mungkin masih ada toleransinya. Kode etik dapat memberikan pengaruh positif. Oke, saya kira ini organisasi profesi. Ya, oke. Baik, ini saudara silahkan Anda catat kuis kita hari ini. Kita hampir habis waktunya, tinggal 8 menit lagi. Jadi silakan ini Anda kerjakan, lalu nanti Anda potret atau apapun yang kemudian Anda simpan dalam PDF hasil pekerjaan Anda. Itu kemudian nanti saya buatkan Dropbox di MMP untuk yang topik hari ini ya, untuk topik hari ini. Jadi topik hari ini tadi tentang legal dan etik tadi ya ini. Ya, jadi Dropbox-nya ada di situ, silakan nanti di upload di Dropbox ini. Kita tunggu sampai nanti malam, tengah malam. Gitu. Ya, oke. Jadi kuis untuk kelas A yang nomor 1, mengapa keamanan informasi sangat dibutuhkan? Ya, oke. Mengapa keamanan informasi sangat dibutuhkan? Kemudian nomor 2, jelaskan model keamanan Mecklenburg Cube. Ya, silakan dideskripsikan, ya, dijelaskan apa artinya. Kemudian nomor 3, dari 7 karakteristik informasi, mengapa hanya 3 karakteristik CIA yang menjadi fokus keamanan informasi? Ya, dari informasi tadi punya 7 karakteristik. Ya, salah 3-nya tadi adalah CIA, jadi confidentiality, integrity, dan availability. Nah, mengapa hanya 3 tadi yang menjadi fokus keamanan pada informasi? Itu jadi tidak ketujuh-tujuhnya, tapi hanya 3 yang jadi fokus dari keamanan informasi. Kemudian nomor 4, apa bedanya kebijakan dan hukum? Yang hari kita bahas tadi. Ya, jadi 4 pertanyaan itu. Yang pertama adalah mengapa keamanan informasi sangat dibutuhkan? Lalu jelaskan model keamanan Mecklenburg Cube. Kemudian dari 7 karakteristik informasi, mengapa hanya 3 karakteristik yang menjadi fokus keamanan informasi. Dan nomor 4, apa bedanya kebijakan dan hukum. Oke, ya. Jadi itu kuisnya, silahkan nanti Anda kerjakan, ya. Kemudian disimpan dalam PDF, ya. Jadi pekerjaan Anda boleh silahkan, saya anjurkan untuk tulis tangan yang rapi ya. Ini tulis tangan yang rapi. Kalau diketik itu nanti kecenderungannya copy paste ya. Nah, ini kalau tulis tangan itu setidaknya Anda bisa belajar sambil belajar. Oke, lalu dipotret ya, kemudian disimpan dalam PDF ya, satu file PDF, lalu dimasukkan ke dalam Dropbox yang akan saya buatkan sebentar lagi. Kemudian nanti ya, saya tunggu sampai nanti malam. Oke, ada pertanyaan silakan.
Untuk format namanya apa gak ada, Pak? File PDF-nya gak ada format namanya? Apa? Sudah apa NIM Anda saja, karena nanti kan begitu Anda upload ya di situ, maka nanti akan apa sudah urut dengan daftar hadir Anda ya. Yang penting Anda uploadnya sesuai dengan login Anda itu. Jadi kalau Anda login kemudian Anda upload, maka sudah otomatis akan muncul dengan nama Anda. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Jadi Pak, izin bertanya. Silakan. Ini untuk recordnya nanti diupload di MMP atau enggak ya, Pak? Karena pertemuan kemarin recordnya belum ada di MMP. Oke, enggak di MMP. Saya kalau di MMP ini terlalu berat. Ya, jadi kalau di MMP apalagi sampai 1 jam, 1 jam setengah itu, saya pernah mau coba ngupload rekamannya di MMP itu nunggu sampai 1 jam nggak kelar-kelar. Maka sebenarnya sudah ada, jadi yang materi-materi sebelumnya itu sudah saya share, saya upload di YouTube Mini. Silahkan nanti siapa ketua kelasnya kalau mau link YouTube-nya itu, jadi mulai dari file yang dari pertemuan pertama, 3 pertemuan ya. Kalau pertama tadi kan hanya overview, itu tidak kita rekam. Jadi yang mulai dari kebutuhan introduction ke paham informasi, kemudian kebutuhan, lalu hari ini itu ada semua sudah di YouTube. Yang silakan nanti ada satu ketua kelas yang mungkin bisa menghubungi saya untuk nanti saya share itu ya. Beberapa yang saya tidak bisa mengidentifikasi kontak dari peserta, itu saya umumkan lewat ini lewat Telegram ya, yang ada di Sister. Oke, silakan nanti ada yang satu menghubungi saya, nanti akan saya berikan linknya. Yang hari ini juga ini kita sudah record ya, kemudian nanti kita konversi lalu kita upload di YouTube juga. Begitu? Ada lagi? Iya, Pak, terima kasih. Ya, oke. Baik, itu silakan. Nanti kita ada satu kuis hari ini. Silakan dikerjakan, yang nanti kita deadline sampai nanti malam jam 12 ya, 11.59 gitu ya. Tapi jangan sampai itu, karena biasanya sekitar antara jam 11 sampai jam 1 malam itu sisternya itu biasanya di update atau apa itu, pokoknya ada maintenance oleh UPT-TIK ini. Khawatirnya kalau jam-jam segitu Anda upload itu akan ada gangguan di situ. Biasanya antara jam itu jam 11:30 sampai jam 12:30 itu ada pekerjaan itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi hari ini saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak.